Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting buat teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia. Jadi judul video admin di sini teman-teman adalah keuntungan besar guru honorer yang terkunci otomatis di lokasi formasi linear sekolah induk. Maksudnya di sini adalah ada keuntungan tersendiri bagi honorer sekolah induk yang secara otomatis terkunci di lokasi formasi linear sekolah induk teman-teman. Nah, alias di sini kita berbicara kasus bahwa ada dua jenis kasus yang terjadi. Ada guru honorer yang memiliki formasi di sekolah induk tapi formasinya justru hilang. Tapi di sisi lain ada juga guru honorer yang beruntung teman-teman ya, tetap terkunci otomatis di sekolah induknya dan memiliki formasi yang linear. Nah, inilah yang admin katakan selamat yang masuk kategori ini. Kita akan lihat keuntungan apa yang didapatkan oleh teman-teman guru honorer yang terkunci otomatis di lokasi formasi linear sekolah induk. Oke, kita langsung lanjut saja. Yang pertama teman-teman adalah guru honorer induk hanya bersaing dengan dirinya sendiri, cukup penuhi passing grade auto P3K. Ini catatan jika formasi yang disediakan oleh teman-teman oleh sistem itu artinya formasi yang disediakan di sekolah induk itu lebih besar daripada jumlah guru honorer yang ada di sekolah tersebut. Nah, sehingga guru honorer sekolah induk bisa mengunci satu untuk dirinya sendiri untuk jatah formasi tersebut, sehingga cukup penuhi passing grade saja maka otomatis auto P3K. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini salah satu keuntungan yang bisa didapatkan teman-teman guru honorer yang terkunci secara otomatis di sekolahnya sendiri dan memiliki formasi yang linear dan jumlah formasi yang disediakan cukup besar atau cukup banyak. Seperti itu ya. Nah, di sini kita coba lihat ilustrasinya teman-teman ya. Nah, ilustrasinya di sini misalnya di SDA ada dua formasi guru kelas. Nah, di SDA itu ada dua formasi guru kelas yang disediakan. Kemudian guru honorer yang ada di sekolah tersebut adalah 4 orang, semuanya berijazah linear dengan dua formasi yang disediakan. Kemudian tiba-tiba karena adanya sesuatu hal sehingga sistem itu kayaknya berubah. Maka tiba-tiba yang terkunci di sistem sisa 2 orang teman-teman ya. Sisa 2 orang guru honorer induk yang terkunci di sistem. Sedangkan 2 orang lainnya itu justru ketika memilih lokasi formasi itu tidak muncul sekolah induknya dan terpaksa diarahkan untuk memilih sekolah lain. Nah, fokus kita ini adalah 2 guru honorer yang terkunci di sistem ini ada 2 orang. Maka secara otomatis karena dia sudah terkunci di sekolahnya sendiri, maka keduanya ini berhak untuk mengunci salah satu jatah formasi yang ada di sekolahnya. Seperti itu ilustrasinya. Jadi 2 orang kemudian 2 formasi, masing-masing 1 orang 1 formasi yang terkunci linear. Nah, kalau kasusnya seperti ini, 2 formasi 4 orang, kemudian sistem mengunci 2 orang, 2 orang tidak muncul sekolah induknya, maka jelas yang lebih diuntungkan ini yang 2 orang yang memang berhasil terkunci secara otomatis di sekolah induknya, karena berhak untuk mengisi formasi yang sudah disediakan di sekolah induk tersebut, sehingga cukup melewati atau mencapai ambang batas nilai yang ditentukan, maka 2 guru ini bisa melenggang mulus menjadi guru P3K di tahun 2021. Sedangkan 2 orang yang tidak muncul formasinya dan harus mencari sekolah lain yang diarahkan oleh sistem, kalau misalkan tidak ada perubahan, tidak ada update data yang menyebabkan sekolah induknya kembali muncul, maka mau tidak mau 2 guru honorer ini wajib mencari sekolah lain yang ditunjukkan oleh sistem. Seperti itu ya ilustrasinya. Jadi itu adalah keuntungan yang bisa didapatkan oleh teman-teman guru honorer yang terkunci sistem di sekolahnya sendiri dan formasinya linear. Seperti itu ya. Oke, kita coba lanjut ke keuntungan kedua. Kemudian keuntungan kedua teman-teman adalah guru honorer induk bisa maksimalkan afirmasi karena saingan tidak banyak. Ini sudah jelas ya teman-teman ya. Bagi teman-teman guru honorer yang memiliki formasi linear di sekolah induk, maka wajib untuk tetap mendaftar di sekolah induknya. Nah, disinilah peran jika memiliki afirmasi atau tambahan poin bagi teman-teman guru honorer. Nah, guru honorer yang
induknya terkunci oleh sistem untuk dirinya sendiri, maka itu otomatis nilai afirmasinya itu bisa berfungsi dengan baik. Kenapa admin katakan? Karena secara otomatis jika kita tetap mendaftar di sekolah sendiri, maka saingan itu tidak banyak. Beda jika sistem yang akan mengarahkan kita ke sekolah lain, otomatis kemungkinan besar akan banyak pesaing-pesaing kita yang ada di sekolah tersebut. Seperti itu teman-teman ya. Nah, begitu ilustrasinya. Jadi, guru honorer yang memiliki afirmasi dan tetap mendaftar di sekolahnya sendiri itu sangat besar peluang untuk lolos melalui jalur afirmasi karena saingan tidak banyak. Jelas beda jika kita melamar di sekolah lain. Ini adalah fakta yang ada di lapangan dan kemungkinan besar terjadi nantinya di seleksi guru P3K tahun 2021 jika tidak ada perbaikan data atau perbaikan sistem berdasarkan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 pasal 29 poin A, B, dan C seperti itu. Nah, di sini teman-teman kita coba lihat dulu contoh afirmasi yang resmi. Ini adalah kebijakan afirmasi dalam seleksi guru P3K dan tentunya guru honorer sangat berpeluang untuk mendapatkan afirmasi jika memenuhi syarat. Contoh afirmasi yang paling tinggi nilainya adalah sertifikat pendidik. Nah, nilai afirmasi untuk sertifikat pendidik itu adalah 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Kemudian untuk usia 35, untuk teman-teman guru honorer negeri dan swasta yang terdata di Dapodik, itu berhak mendapatkan 15% dari nilai kompetensi teknis. Sedangkan untuk penyandang disabilitas itu mendapatkan tambahan nilai atau afirmasi 10% dari nilai kompetensi teknis, seperti itu ya. Sedangkan untuk guru THK 2 itu berhak mendapatkan 10% nilai dari kompetensi teknis. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa saksikan video yang menggambarkan atau video resmi yang menggambarkan atau menjelaskan secara rinci tentang afirmasi guru honorer. Oke, selamat menyaksikan. Pemberian terhadap guru-guru yang sudah berusia 35 tahun ke atas, kemudian juga sudah mengabdi di atas 3 tahun, kemudian juga THK 2 dan sebagainya. Sebetulnya tadi di paparan kami dan Kemendikbud juga sudah kami sampaikan bahwa pertama untuk mereka itu untuk guru yang berusia 35 tahun dan terdaftar di Dapodik ya dan telah mengajar 3 tahun itu akan diberikan penambahan nilai sebesar 15% dari total seleksi kompetensi teknis. Kemudian guru untuk K2 ya K2 itu akan diberikan juga penambahan nilai sebesar 10%. Kemudian tadi ada penambahan nilai karena sertifikat pendidik sebesar 100%, kemudian disabilitas sebesar 10%. Itu sifatnya akumulatif, Bapak-Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya yang bersangkutan adalah guru K2, kemudian juga telah berusia 35 tahun dan terdaftar di Dapodik, maka yang bersangkutan bisa mendapatkan 15 plus 10, 25% penambahan nilai. Dan itu akan diperhitungkan di awal sebagai perhitungan untuk nilai ambang batas. Artinya nilai awal tersebut, kemudian nanti nilai berapa yang akan diperoleh, itu ditambahkan sebagai penghitungan nilai ambang batas. Kemudian juga guru-guru yang dihonorer di sekolah dan guru K2 tersebut itu akan diikutkan pada kesempatan pertama terlebih dahulu. Itu belum ada rivalnya, belum ada kompetitornya, di mana guru swasta dan guru dari lulusan yang baru yang dari yang PPG yang telah memiliki sertifikat pendidik dan sebagainya itu belum boleh mengikuti terlebih dahulu. Mereka diberi kesempatan terlebih dahulu. Itu juga salah satu merupakan afirmasi keberpihakan terhadap guru-guru yang tadi yang kami sampaikan, guru honorer di sekolah yang kemudian menetap telah mengajar 3 tahun ke atas dan terdaftar di Dapodik ataupun terhadap guru-guru K2. Kemudian terkait dengan usulan yang di tahun 2022 yang sebentar lagi juga akan kami buka, insya Allah kami akan tetap mengakomodir untuk usulan-usulan di guru terkait dengan sisa dan sebagainya. Tapi karena memang ini proses seleksi yang di 2021 belum berlangsung, maka kemudian nanti akan kami perhitungkan untuk sisanya terlebih dahulu.
Jadi sisanya terlebih dahulu supaya tidak terjadi overlapping. Khawatirnya kalau kemudian sisa yang sudah diusulkan tetap diusulkan, maka kemudian nanti akan terjadi overlapping terhadap guru-guru tersebut, itu akan menjadi tidak efisien. Kemudian tadi untuk terkait dengan penambahan nilai juga sudah dijelaskan juga, ada penambahan nilai berdasarkan sertifikat pendidik 100%, kemudian usia di atas 35 tahun dan terdaftar di Dapodik, itu ada penambahan nilai sebesar 15% dari kompetensi teknisnya. Kemudian untuk penyandang disabilitas ada 10% penambahan nilai. Karena untuk penyandang disabilitas memang kita tidak menerapkan formasi khusus untuk penyandang disabilitas, tapi secara konsep seluruh penyandang disabilitas dapat melamar di seluruh formasi. Hanya ada beberapa formasi yang jabatan guru yang tidak bisa dilamar, tapi itu jumlahnya tidak terlalu banyak. Dan karenanya untuk mereka yang terverifikasi sebagai penyandang disabilitas, kita akan berikan tambahan nilai sebesar 10%. Kemudian ada penambahan nilai 10% kalau yang bersangkutan adalah terdaftar di database THK2 BKN dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir. Tadi mungkin secara garis besar saja kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, ada tahap perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, kemudian seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi P3K. Di mana pada prinsipnya untuk proses pendaftaran dan sebagainya nanti akan dilaksanakan di BKN, dan kemudian juga datanya sudah diinterkoneksikan antara Kemendikbud dan BKN. Dan khusus untuk seleksi nanti akan menggunakan seleksi kompetensi dengan CAT UNBK, jadi tidak menggunakan CAT BKN tapi menggunakan CAT UNBK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik, saya kira untuk pengumuman lowongan saya tidak akan secara detail sampaikan. Untuk peserta yang bisa ikut, tadi disampaikan Gubernur juga ada 4 jenis. Pertama adalah guru non ASN yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdaftar di Dapodik. Kemudian THK2 sesuai dengan database BKN. Kemudian guru swasta yang juga terdaftar di Dapodik. Yang keempat adalah lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru di Kemendikbud Ristek. Sedangkan nanti secara umum hanya ada dua seleksi yang akan diadakan, berbeda dengan CPNS. Kalau CPNS itu ada 3, seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang. Sedangkan untuk P3K hanya 2 seleksi, yakni seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi kompetensinya sendiri akan dilaksanakan sebanyak 3 kali dengan materi berupa kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara terkait integritas dan moralitas. Dan seluruh rangkaian seleksi ini akan menggunakan sistem CAT UNBK Kemendikbud Ristek. Kemudian terkait dengan sertifikasi pendidik dan kualifikasi pendidikan, ini merujuk pada SE Dirjen GPK nomor 14